Mana ya Mas Danang? Makanannya udah siap. Apa di belakang ya? Mas? Mas? Oh, ada di sini, Mas. Loh, iya? Dicariin. Ayo, nggak mau makan pagi? Kamu makan duluan deh. Loh? Soalnya aku masih di sini, masih benerin tangga sama itu pagar di sana. Ya udah Mas, setelah makan dilanjut lagi. Mending Mas makan aja dulu. Udah masak lu dari tadi pagi. Ya udah kalau mau makan. Aduh. Oh, Mas Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gimana utangnya? Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggil Mas Agung. Gimana utangnya ini? Minta maaf, Mas, saya belum kerja, Mas. Kenapa kamu bilang minta maaf? Utang istri kamu ini udah lama. Jadinya sekarang harus lunasin. Ngerti kamu? Iya, Mas, saya tahu, Mas. Tapi saya belum ada uang, Mas, untuk bayar hutang istri saya, Mas. Tolong kasih waktu lagi ya, Mas. Kenapa kamu bilang, Nang? Kasih waktu lagi? Nang, apa kurang cukup aku kasih waktu sama kamu, ha? Iya, Dev. Kamu inget nggak, Dev? Hutang kamu itu dari kamu sebelum menikah sampai kamu menikah nih sama Danang ini belum lunas-lunas, Dev. Iya Lis, aku tahu. Tapi keadaannya gimana Lis? Suami aku juga niatnya ya dia pasti bantu aku. Cuma sekarang keadaannya kami ekonominya lagi kayak gini. Makanya Lis. ya sini. Aku kasih tahu. Kalau kamu mau menikah nih, kamu kan cantik nih ya. Cari orang kaya, Dev. Jangan nikah sama orang miskin. Kalau kamu nikah sama orang kaya, kan enak hutang kamu bisa lunas. Iya. Ya, tapi namanya hati kan nggak bisa dipaksa Mas Agung. Loh, hari gini masih mikirin hati. Sekarang apa-apa ini nih, butuh uang. Iya Lis, aku tahu. Gini aja ya Lis, kasih aku waktu lagi ya Lis. Ya siapa tahu sebentar lagi suami aku dapat kerjaan. Ya terus bisa nyicil hutang ke suami kamu. Kasih waktu lagi. Iya, Apa Mas. aku tadi ngomong kurang jelas? Iya Mas. Bilang sama suami kamu, ha? Iya Mas Agung, tapi keadaannya Kamu jangan pura-pura bodoh ya, Nang. Hutang istri kamu ini udah hampir 1 tahun. Jadi kamu itu harus lunasin. Iya. Nyicil atau gimana, kek? Iya, Mas Agung, saya tahu, Mas Agung. Tapi Kalau tahu mana? Kamu gak nyicil kan? Iya, ini punya suami tapi nggak bertanggung jawab kayak gini, gimana sih, Dev? Mending kamu buang aja nih laki-laki kayak gini. ya, saya minta maaf, Mbak, Mas. Kak, tapi kalau ada pasti saya kasih. Aduh, mulai tadi maaf. Emang dengan maaf hutang istri kamu lunas? Enggak kan? Iya, Mas. Tapi ya selama ini kan saya sudah usaha, Mas. Usaha apa? Hah? Usaha apa kamu? Ya saya coba. Kalau kamu usaha, Nang, seharusnya kamu nyicil sama aku, Nang. Kamu gak ada nyicil-nyicil kok. Itu bukan usaha namanya. Kamu males. ya gimana lagi Mas Agung, buat yang dicicil aja nggak ada. Kita makan sehari-hari aja, ngepas banget Mas Agung. Ya seharusnya kamu bertanggung jawab. Kayak kamu mau minjem sama aku, datang, assalamualaikum, dengan Manis-manis. Iya, nggak taunya kayak gini tiap ditagih. Iya Mas Agung, waktu itu saya juga kan kebutuhannya mendadak Mas Agung, ibu saya sakit, saya nggak tahu lagi. Ya saya gak mau tahu alasan kamu itu apa. Yang penting tiap ditagih ya harus ada uang itu. Meskipun nyicil ya gak apa-apa. Iya. 300-400 gak apa-apa. Iya, Mas. Saya usahakan besok saya nyicil ya, Mas, sama Mas Agung. Kenapa? Masih besok mau bayar kamu? Kamu budek ya? Karena aku udah bilang tadi, hutang istri kamu ini hampir 1 tahun. Jadi harus nyicil. Masa saya tiap ditagih pulangnya gak bawa apa-apa? Ya kalau enggak nanti sore deh, Mas, saya antar ke rumahnya Mas Agung. Sebentar lagi saya mau cari pinjaman ke tetangga sini, Mas. Terus kalau kamu gak dikasih pinjaman sama tetangga kamu, gimana? Mau bayar apa kamu, ha? Ya nanti saya usahakan deh, Mas. Saya akan pinjam ke tetangga yang lain, Mas. Tapi saya pastikan nanti sore ada kok, Mas. Yakin kamu ngomong pastikan ada? Iya. Hah? Iya, Mas. Tapi kalau semisal kamu bohong, rumah kamu ini saya bakar. Loh, jangan, Mas. Lah, Jangan sampai ngebakar rumah kan, Mas. ya sekarang gini, kalau emang kamu bilang pastikan ada, berarti kamu jangan takut dong. Iya, berarti kamu sanggup bayar dong. Ya bukannya saya takut atau apa, tapi kan ini nggak sebanding, Mas. Apanya nggak sebanding? Ya maksudnya kan Sama utangnya? ya hutang istri saya ini kan cuma 2,5 juta, Mas. Ya tapi ada bunganya dong, kan udah hampir 1 tahun. Iya. Ya, tapi masa Mas sampai mau bakar rumah, Mas? Ya,
sama istri saya mau tinggal di mana, Mas? Di kolong jembatan. Ya sekarang senang gini, ya sih? kalau semisal rumah kamu ini berdua ini gak mau dibakar, ya harus bayar sekarang, nyicil minim 500.000. Mas, kalau sekarang saya mau cari kemana, Mas? Sedangkan tetangga di sini rata-rata kerjanya jauh, Mas. Iya, kalau pagi gini pada kerja, Mas. Ya berarti kamu harus nerima konsekuensinya. Rumah ini bakalan saya bakar nanti sore. Lo Mas, ya jangan kayak gitu, Mas. Ini harta saya satu-satunya. Terus saya mau tempat tinggalnya mau di mana, Mas, kalau ini dibakar? Lah, kok malah nanya sama saya Ya sih? terserah kamu, Dev. Mau tidur di kolong jembatan, mau tidur di mana kek, terserah kamu lah. Gini aja, Mas. Apa nggak ada cara lain, Mas? Kalau misalkan saya takutnya, Mas, saya kan cuma bisa memastikan, Mas. Tapi kan kalau misalkan nggak ada kan berat juga saya mau ngomong sama Mas Agung, Mas. Oke, cara lain ya. Kalau cara lain ya seperti ini. Gimana kalau kamu jadi babu di rumah saya selama 8 bulan atau 1 tahun? Babu, Mas Agung. Iya. Masa suami saya suruh jadi babu, Mas Agung? Lah, ya bisa lunasin kamu, utang kamu Iya, itu. Dev, udah biarin aja. Oh, jangan gitu, Mas Agung. Suami saya nggak tahu apa-apa. Lagian hutang ini kan Lah. hutang saya. Mending saya aja ya, Mas, yang kerja di rumah Mas Agung. Jangan. Bahaya kalau kamu ini. Bisa-bisa suami aku nanti tergoda sama kamu. Loh, ya Allah. Enggak lah sayang. Enggak. Gimana? Yang laki-laki aja. Ya udah, Mas, saya mau. Oh, Jangan, oke. Mas Danang. Kalau kayak gitu udah mantap. Berarti kamu bentar lagi ikut saya ke rumah, kamu udah jadi babu saya. Oke? Iya, Mas. Jangan, Mas Nanti- Danang. Mas, ini kan hutang aku. Lah, Gak Dev. apa-apa. Biarin. Suami kamu ini kan nggak bisa bayar. Jadi bayarnya ya pakai itu. Jadi Nggak babu. apa-apa, Yang. Soalnya kan kalau kayak gini aku juga bingung cara bayarnya kayak gimana. Udah, Dev. Ya, tenang aja. Dev. Suami kamu ini nanti aku kasih makan kok, Dev. gak bakalan kelaparan. Iya bener yang. Udahlah. Jangan, Mas Agung. Mas Gini, Agung gini, nggak ada gini. cara lain apa kok? Mas Agung dari tadi ngasih solusinya parah sekali. Ya daripada rumah kamu dibakar, pilih mana? Iya, Mas Agung, tapi suami saya nggak ikut apa-apa, Mas Agung. Mending saya aja ya, Mas Agung. Lah, jangan ngomong kayak gitu kamu. Ini suami kamu. Seharusnya suami kamu harus bertanggung jawab. Tapi Nang, aku salut sama kamu. Kamu memang laki-laki bertanggung jawab. Mau melunasin hutang istri kamu dengan kamu menjadi babu. Mantap. Iya, Mas. Saya siap kok, Mas, untuk jadi babu di rumah Mas Agung, Mas. Tapi dilunasin ya, Mas, hutangnya, Mas. Jangan sampai berbunga-bunga besar, Mas. Oke Nang, oke. Tenang aja kamu. Hutang istri kamu ini bakalan lunas Nang. Dan bunganya gak kira nambah. Tapi ya kamu harus ingat, 8 bulan atau 1 tahun kamu gak dapat gaji. Ngerti kamu? Loh, kok 1 tahun, Mas Agung? Bukannya tadi Mas Agung ngomong 8 bulan ya, Mas? Kok sekarang berubah, Mas? Mau lunas enggak hutang istri kamu, ha? Iya, Mas. Ya udah, turutin aja apa kataku. Iya, Mas. Ya mulai tadi nawar-nawar terus. Oh iya, aku lupa mau ngasih tahu sama kamu Nang. Nanti kalau kamu jadi babu, ya kamu meskipun disuruh-suruh pakai kaki, ditendang, ya gak apa-apa terserah aku. Loh. Kok kayak gitu, Mas Agung? Itu namanya nggak ada perkemanusiaan, Mas Agung. Ya, walaupun kami ini orang kecil, tapi setidaknya Mas Agung juga menghargain dong. Ngapain menghargai kamu? Kan kamunya ini punya hutang. Iya, Mas Agung, saya tahu saya punya hutang. Tapi kalau suami saya begitu kan saya juga nggak terima, Mas Agung. Ya berarti Udah lah, kamu Dev. Kalau babu ya memang kayak gitu. Memang suka disuruh-suruh. Ya terserah kita lah. Kita ini kan majikan. Iya, Lis, kalau masalah disuruh-suruh nggak apa-apa ya, emang udah pekerjanya. Tapi kalau disuruh pakai kaki, pakai ditendang-tendang kan nggak baik kayak gitu. berarti kamu gak mau? Iya, saya nggak setuju, Ya udah Mas aku Agung. bakar nih rumah. Mas Agung, Ya makanya kalau kamu gak mau ya jangan kayak gitu ngomongnya. Udah diem aja, biarkan suami kamu ini jadi babu. Udah. Iya, ya sudah, Mas Agung. Saya terima kok, Mas Agung. Gitu dong. Kalau kayak gini kan enak. tapi Mas itu sama aja ngejar harga diri Mas. Kalau sampai Mas disuruh-suruh pakai kaki Mas Agung. Udah Dev, suami kamu ini pemimpin, jiwanya jiwa mantap. Iya, Dev. Kamu suaminya yang mau, kamu malah mulai tadi. Gak usah, Mas, gak usah. Oh ya Nang, jangan lupa ya, nanti malam datang ke rumahku. Tahu kan ke rumahku kan? Iya, Mas Agung. Gak pindah aku kok. Tetap aja di sana. Ya udahlah, aku pamit dulu. Jangan lupa nanti malam ke rumah. Iya, Mas. Ya udah, bye. Dah, Dev.
Mas. Lagian yang punya hutang ini kan aku, bukan kita berdua, Mas. Iya, aku tahu. Tapi mau gimana lagi? Kamu kan istri aku. Aku juga gak enak tiap hari Mas Agung sama Mbak Lilis itu kesini nagih hutangnya kamu. Sedangkan aku nggak bisa bantu kamu sekarang. Ya udah, mau gimana lagi? Yang penting hutang kamu lunas dan hidup kita tenang. Ya, tapi Mas Danang, kalau Mas Danang sampai dijadikan babu dan disuruh-suruh pakai kaki Mas Agung, ya kayak aku juga nggak terima lah, Mas. Nah, udahlah. Insya Allah mungkin nggak akan kayak gitu. Kamu yang tenang ya. Yang penting permasalahan ini akan segera selesai. Ya udah, kamu yang sabar. Kamu doain aku aja. Ya nanti Iya, kalau Mas misalkan aku ada rezeki, pasti aku cicil sisanya kok. Biar aku kerja sama dia tuh bisa dikurangin waktunya. Iya, Mas Danang. Ya udah yuk, jangan bahas itu. Kita makan yuk. Kamu kan tadi ngomong sudah nyiapin makan. Iya, Mas Danang. Ya udah yuk. Iya, Mas Danang. Yang bersih. Iya bos. Bentar lagi ada tamu. Tamunya itu bos aku. Dengar kamu? Iya bos, denger bos. Kaca-kaca ini dibersihkan udah. Sudah kok bos. Ya udah, Disapu aja bos. bersihkan lagi ya. Ini sofa-sofa ini. Iya bos. Dan jangan lupa nanti buat teh. Iya bos. Saya ke dalam dulu. Iya bos. Yang mana Pak Gogon, rumahnya Pak Gogon? Ini Jack, ini rumahnya Jack. Oh, ini. Iya Jack. Yaudah kita masuk aja Jack. Oh, iya Pak Gogon. Permisi Pak Gong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Gogon udah datang. Iya Pak Gong. Pak Jack. Iya. Silakan masuk Pak, langsung masuk Pak. Permisi ya Pak Gong. Iya Pak, iya Pak. Pak Jack. Gimana Pak Gogon, Pak Jack, perjalanan dari sana sampai sini? Alhamdulillah Pak Gong lancar. Alhamdulillah Pak, kalau kayak gitu Pak. Ya, saya kan nanya kayak gitu Pak. Soalnya kalau di Jalan Pantura itu sering macet Pak. Iyalah Pak Gong, kan sekarang banyak kendaraan. Iya Pak, sekarang orang-orang itu udah punya kendaraan semua Pak. Jadinya ya rame lah. Ini tehnya Pak. Iya Pak Gong. Adek, Kakak, kak, adek, adek kok di sini? Oh, adik kerja kak? Kerja? Iya kak. Kak ngapain di sini kak? Udah. Bentar ya Pak. Pak Gogon ini kok bisa kenal sama babu saya Pak? Hah? Babu Pak Gong? Iya Pak. Pak Gong, adek mending kita duduk. Kok Pak Gogon bisa kenal Pak sama babu saya ini Pak? Babu katanya Pak Gong. Iya Pak. Pak Gong, Dek Danang ini adik saya Pak Gong. Hah? Adek? Maksudnya adik-adik yang gimana Pak Gogon? Ya adik kandung saya Pak Gong. Adik kandung. Oh ya Dek, adik kok jadi babu di rumahnya Pak Gong? Maksudnya ini gimana sih? Gini kak. Pak Gogon, bentar Pak Gogon. Pak Gogon yakin ini adik kandungnya Pak Gogon? Iya yakin lah Pak Gong. Ini adik kandung saya Pak Gong. Adik kok bisa jadi babu di sini? Jadi gini kak. Istri adik si Devi itu kan punya hutang sama Pak Agung ini. Terus Apa ini Pak Gong? Enggak Pak Gogon. terus berhubung saya masih belum nyicil kak, Pak Agung ini nyaranin ke saya
kalau misalkan hutangnya mau lunas, kamu kerja sama saya selama 8 bulan sampai 1 tahun. Tapi kamu di rumah jadi babu. Nanti kamu saya perintah, tapi selama itu kamu nggak saya bayar dan hutang kamu itu lunas. Jadi adik kerja di sini kak, ini sudah berjalan 1 minggu kak. Hah? Pak Gong? Iya bener Pak Gong. Adik saya jadi babu. Iya kak. Iya gimana ya Pak? Iya jadi babu Pak, tapi kan saya nggak tahu Pak kalau Danang ini adiknya Bapak. Pak Agung yakin nggak tahu sama adik saya? Iya Pak, saya yakin Pak, saya berani sumpah saya nggak tahu kalau Danang ini adiknya Pak Gogon. Dek, adik kok nggak pulang sih minta sama bapak kalau masalah kayak gitu? Emangnya kakak lupa kak? Kan dari dulu papa memang nggak ngerestuin adik sama Devi kak. Jadi mau nggak mau adik harus ngikutin pilihannya adik sendiri. Dan papa kayak gitu sama adik kak. Tapi adik masa mau jadi babu sih? Mau gimana lagi kak? Adik bingung harus cari uang kemana kak. Sedangkan Mas Agung juga setiap hari ke rumah nagih-nagih uang itu. Dan juga dia sampai ngancam mau bakar rumah si Devi kak. Kalau nggak bayar ya mau nggak mau adik harus jadi babu di sini kak. Apa? Sampai mau dibakar? Iya kak. Pak Agung kok sampai gitu sih? Maaf Pak Gogon, maaf Pak. Saya nggak tahu Pak. Saya minta maaf ya Pak. Tapi sekarang saya udah tahu kayak gini, hutang si Danang udah semua Pak. Saya nggak mau berurusan lagi sama Danang Pak. Berarti selama ini Mas Agung kerja sama kakak saya. Iya Nang. Berarti uang yang dipinjemin Mas Agung sama istri saya itu hasil kerja sama kakak saya. Iya Nang. Kak, adik masih belum berani kak untuk pulang ke rumah. Tapi adik minta tolong kak, bantuin adik kak sama istri adik. Adik sangat butuh bantuan kakak kak sekarang. Iya dek. Mau bantuan apa dek? Ya adik minta tolong sama kakak kak, lunasin hutang adik dan hutang istri adik sama Mas Agung ini kak. Itu cuma permintaan adik kak. Iya dek. Ya bentar. Pak, gak usah Pak. Pak, hutang si Danang sekarang lunas Pak. Jadi gak usah bahas-bahas tentang hutangnya Pak. Udah Pak Agung. Diam kamu. Jack, ambilkan uang Jack, di tas Jack. Siapa? Ini Pak. Oh ya Pak Agung, hutang adik saya itu berapa? Semuanya. Hutang adiknya Bapak cuma 2,5 juta Pak. Apa? 2,5 juta. Kamu mau bakar rumah adik saya? Iya Pak, saya emosi tempo hari Pak. Saya minta maaf. Udah. Saya benar-benar gak tahu Pak. Sumpah nih Pak, saya gak tahu Pak. Tolong ya Pak. Udah Pak Agung, diam. Di dalam amplop ini isinya 5 juta. Nih sisanya ambil kamu. Pak, tapi udahlah Pak, gak usah bahas-bahas hutang Pak. Saya Udah. gak butuh uang Pak. Udah, Pak Gong. Saya dikasih kerjaan sama Pak Gogon. Udah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Jadi gak usah bahas hutang ya Pak. Udah Pak Agung. Nih ambil aja. Saya takut rumah adik saya ini dibakar sama Pak Agung. Ambil aja. Pak, enggak Pak, enggak Pak. Udah Pak Agung, ambil aja Pak uang itu. Saya takut Pak. Saya soalnya kan sering dipermalukan sama Pak Agung di depan istri saya. Saya malu Pak, harga diri saya diinjak-injak. Berhubung sekarang ada kakak saya ini bisa bantu Pak untuk melunasi hutang saya. Adek, kita mending pulang aja. Kakak yang nganter ke rumahnya Papa. Tapi adik takut kak sama papa. Udah, kalau masalah Papa, kakak yang ngurusin nanti. Nurut aja kata kakak kamu. Baik kak. Mari. Pak Gogon. Tapi Pak. Udah. Dia ngomong. Nang. Pak Gogon. Pak. Kak. Tapi
adik takut kak sama papa kak, takut papa marah kak kalau adik pulang. Udahlah dek, papa itu kata saya dah, nanti kakak yang ngomong sama papa. Iya kak. Ya udah kita pulang aja. Ayo. Sayang, ada apa sayang? Ada apa? Barusan aku denger kamu teriak-teriak kayaknya yang. Kita dalam bahaya nih sayang. Dalam bahaya kenapa? Kamu tahu nggak? Si Danang itu adiknya Pak Gogon. Apa? Kamu serius yang? Ya serius lah, Pak Gogon barusan parah besar, dia langsung pulang sayang. Aduh yang, gimana? Pekerjaan aku ini dalam bahaya sayang. Berarti kamu dipecat yang? Iya Pak Gogon memang nggak bilang kayak gitu sih. Tapi aku ini harus minta maaf sama Pak Gogon. Kita harus ke rumahnya Pak Gogon ini sekarang sayang. Ya udah yang, ayo kita nyusul yang, kita minta maaf yang, jangan sampai kamu dipecat, aku nggak mau yang. Iya sayang, dan juga ini harus ke rumah si Danang. Ke rumah si Danang ini sayang, kita minta maaf semuanya sayang. Ya udah, Dan aku. kamu cepet bawa ini, nanti kasih Pak Gogon, kamu ganti baju sayang. Iya.